namanya ada salah satu dari program ini yang bikin saya kaget gitu ya, maksudnya yang bikin saya tercengang gitu ya, itu adalah Bekasi Cerdas ya, yang tadi Bapak bilang itu mengajak para anak-anak PSK. Nah, itu untuk memutus mata rantai. Apakah mereka tidak keberatan atau seperti apa, Pak, untuk prosesnya tuh, Pak? Para orang tuanya. Mereka senang, Senang ya? senang. Alhamdulillah senang. Sejauh ini senang mereka dan berterima kasih. Kita hanya mengajak, memberikan pencerahan kepada mereka bahwa apa yang dijalankan orang tua itu salah. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan, karena juga kita harus memberikan solusi buat mereka. Apa solusinya? Nah, dalam hal ini Basnas Kabupaten Bekasi menyelami, memberikan solusi. Anaknya dulu kita selamatkan, baik akidahnya, dari pendidikannya, pergaulannya, itu kita bentengi mereka. Nah, mudah-mudahan setelah anaknya memiliki bekal yang cukup, ya mudah-mudahan bisa dakwah, bisa memberikan pencerahan juga ke orang tuanya. Orang tuanya ya, gitu. Pak ya. Oke. Nah, untuk program-program yang tadi, selain 5 program tadi yang masih berjalan di Basnas ini selama masa pandemi, kan apalagi masa pandemi kita banyak hal-hal yang terbatas ya, Pak ya. Untuk program apa aja nih, Pak, yang masih berjalan selain 5 program tadi? Semuanya masih jalan. Semuanya? Semua masih jalan. Malah saya tambahkan, tadi program Bekasi Mandiri ada yang ketinggalan. Apa tuh, Pak? Bahwa tahun 2019 kita memberikan pelatihan teknisi AC. Teknisi AC. Ya, itu kami berikan untuk 20 kecamatan. Dan kemudian setiap kecamatan diberikan pelatihan sebanyak 20 orang. Jadi para pemuda-pemuda kecamatan nih, baik pemuda maupun korban PHK, dengan koordinasi dari camat masing-masing, itu kami latih oleh Basnas. Itu tahun 2019. Jauh sebelum ada pandemik. Tujuannya bagaimana mereka menjadi manusia yang produktif, manusia yang bisa bermartabat, karena nanti akan punya penghasilan untuk dirinya dan keluarganya. Alhamdulillah selama ini cukup berhasil dari yang kita didik ini. Jadi pendidikannya dari hari Senin sampai hari Jumat, kurang lebih hampir 5 hari. Makan, minum, ngopi, semua gratis dari Basnas, dijamin. Kita kasih seragam, kita kasih berikan sertifikat bagi yang lulus. Kemudian dikasih alat untuk buka usaha sendiri gitu, iya, Pak? sehingga hari Sabtu dan hari Minggu mereka itu bisa cari uang. Bisa cari uang. Ya. Nah, kemudian tahun 2020 karena COVID-19, tapi kan kita juga nggak boleh larut dalam suasana COVID-19 ini. Iya. Yang namanya nganggur tuh harus makan, minum, ngopi juga harus ada, Betul, lakukan gitu kan. Nah, kami bersepakat dari pengurus Basnas tahun 2021 kita lanjutkan untuk program pelatihan teknisi AC. Dan alhamdulillah sudah 2 kecamatan yang kami lakukan, dan saat ini masih berlangsung di Kecamatan Cibitung. Kemarin 1 minggu yang lalu di Kecamatan Cikarang Barat. Dan dari alumni pelatihan teknisi AC yang tahun 2019 ini, sekarang itu sudah ada yang menjadi instruktur. Waduh, keren ya, Pak. Ya, kemudian juga sudah menembus perusahaan-perusahaan di kawasan industri, di pabrik-pabrik. Jadi selain di perumahan, di perkantoran swasta, perkantoran pemerintah, juga di kawasan industri, itu kami dari Basnas, dari Baskul, sudah bisa mendapat order. Nah, setelah kami dilatih, mereka juga kami membentuk koperasi, namanya Koperasi Baskul. Koperasi Baskul. Betul. Apa tuh, Pak, panjangannya, Pak? Koperasi Baskul itu Basnas School. Gitu. Basnas School, keren gitu ya maksudnya. Ya. Dingin. Dingin. Nah, jadi melalui koperasi itu mereka juga akan mendapat tentang manajemen usaha tentang AC, kemudian juga segi permodalan. Permodalannya sebisa mungkin, kenapa kami membuat koperasi? Supaya mereka juga nanti permodalannya tidak lagi pinjam ke rentenir atau ke bank emo. Ini kan sangat bahaya. Nah, inilah upaya-upaya Basnas yang sudah kami lakukan. Dan buat para pesertanya ataupun para teknisi AC yang sudah latih, itu wajib absen. Jadi kami monitor, misalnya Mbak ini ya, menjadi peserta pelatihan, kemudian sudah akan lulus, kemudian sudah bisa membersihkan AC ataupun masang AC gitu. Itu kami absen, Mbak, minggu ini sudah berapa AC yang kamu bersihkan? Oh gitu, tetap dipantau ya, Pak? Dipantau. Ya? Okay. Jadi kalau cuma pendampingnya 1 minggu 5, males itu. Iya, perlu kami genjot lagi tuh.
Ya, supaya mereka tetap punya rasa giroh yang kuat untuk usaha. Itulah yang kami lakukan oleh Basnas. Nah, ketika mereka sudah dilatih dan menjadi keluarga besar Basnas, otomatis mereka juga menjadi relawan Basnas. Ketika terjadi musibah seperti ini, mereka siap untuk membantu masyarakat. Oke. Nah, mungkin ini kan tadi dari AC ya Pak ya. Mungkin nanti ke depannya ada yang lain ya Pak? Berencananya nih Pak? Insya Allah ada. Ada. Nanti kita akan mencari bentuk usaha yang mudah dipelajari, kemudian bermanfaatnya luar biasa gitu. Bisa berkepanjangan ya Iya, Pak ya. karena memang untuk melatih, mohon maaf ya, dan kondisi seperti ini jangan terlalu sulit. Kalau sulit nanti nggak jalan gitu. Pusing duluan nanti Pak. Pusing duluan gitu. Yang lebih gampang. Karena untuk memberikan pelatihan ke masyarakat yang mohon maaf ya kategori 2 seperti itu, jangan terlalu sulit-sulit. Gitu. Seperti tadi kan pohon mangga. Oh, iya, betul. Apa susah cuma naruh mangga, nyiram. Udah. Iya, Kalau nggak mau nyiram ya kebangetan gitu. Tapi Terus kan harus nunggu hujan tapi dulu ya, dampaknya kan luar biasa. 4-5 tahun ke depan itu berbuah. Ketika mangga itu berbuah dan itu mangga alpukat. Udah pernah makan mangga alpukat? Udah. Bagus kan? Tinggal dipotong bagi dua, tinggal diputer, ya kan? Ini kan sesuatu yang menarik gitu. Dan itu menjadi sentra agrobisnis gitu di daerah situ. Dan insya Allah juga program ini akan kita lanjutkan ke wilayah-wilayah lain. Diperluas lagi ya Pak ya. Insya Allah, ke depannya. mudah-mudahan. Oke, nah kita kembali lagi ke bencana alam nih Pak. Saat ini kan sudah musim penghujan ya Pak ya. Mungkin ada pesan nih untuk masyarakat, apa-apa saja yang harus dipersiapkan, apa-apa saja yang harus yang tidak boleh dilakukan, seperti itu Pak. Buat saat sekarang sebetulnya musim hujan ini kan berbarengan dengan wabah penyakit corona. Kalau sebelumnya itu kan semua masyarakat bisa kita fungsikan di tempat yang lebih aman dan nyaman. Gitu kan. Kalau sekarang kita juga agak berpikir juga kan. Satu sisi masyarakat ini kita Fungsikan, tapi kan mereka juga berkumpul gitu kan. Nah, artinya juga barangkali ke depan ini pada saat yang sekarang kita katakan ini ke tempatnya juga harus lebih banyak daripada yang sebelumnya. Misalkan kalau memang di situ ada mushola atau sarana yang lain atau yang ada lebih aman, mungkin juga bisa kita atur. Itu permasalahan sekarang seperti ini karena berbarengan adanya wabah ya. Gitu. Saat sekarang sih karena memang baru mulai gitu ya, makanya Basnas juga masih monitoring, tapi juga ada beberapa tempat yang sudah kita eksekusi gitu. Itu jadi ada bukan menarik, ini lebih rumitnya kita ke situ. Bingung ya Pak ya, lebih tepatnya ya Pak ya. Iya, makanya terus terang ya buat kami, karena juga kami tidak mungkin sendiri ya, kita betul. juga bekerja sama dengan BPBD, dengan Puskesmas seperti itu, sehingga nanti apa yang dibutuhkan itu benar-benar terarah. Gitu. Apakah memang dibuat dapur umum? Ini kan dibagi-bagi tugas, poksi-poksinya. Kalau minat dari Puskesmas mungkin dari bidang kesehatannya. Itu ada juga misalkan ada yang bantuan dari yang lain yang mungkin kita bagi-bagi seperti itu. Nah, untuk yang kemarin kan aku juga sempat ketemu Bapak Ajis ya, katanya kemarin beliau sempat untuk berkeliling memberikan bantuan ya Pak ya untuk korban dari bencana angin puting beliung. Ya, itu sebanyak berapa rumah dan sebanyak berapa orang Pak bantuannya yang Bapak berikan? Iya, pertama kita cukup prihatin dengan musibah yang terjadi. Selain musibah banjir, ini juga musibah angin puting beliung, angin ngamuk gitu. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti itu di Bekasi maupun di Indonesia. Karena ya di tengah kondisi pandemik yang memang memporak-porandakan keadaan semuanya, baik ekonomi, sosial, budaya, semuanya ini kan semua ikut berdampak luas ini. Ditambah lagi musibah gitu. Ya Allah, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Dan kemarin kita memberikan bantuan di Desa Taman Sari, itu ada di perumahan Geraha
apa tuh saya lupa itu geraha. Kemudian juga ada di perkampungannya, itu sebanyak sekitar 80 rumah itu, dan kita berikan bantuan kepada mereka, disaksikan oleh Pak Camat Kecamatan Setu, kemudian Pak Kepala Desa Taman Sari, kemudian juga Pak RW, kemudian juga dari Dimaspol dan Babinsa juga hadir, dan kita berikan bantuan sembako dan uang. Ya mudah-mudahan cukup membantulah buat mereka itu. Dan tadi pagi juga ada lagi laporan ini puting beliung ini di Kampung Pulau Burung. Insya Allah juga akan kita udah koordinasi, mudah-mudahan bisa kita bantu. Artinya dari Basnas Kabupaten Bekasi dengan kemampuan yang kita ada, walaupun memang sangat kecil, kami berupaya semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin untuk membantu masyarakat. Jadi mudah-mudahan atas dukungan dari seluruh masyarakat, dari Pemda Kabupaten Bekasi, dari puskesmasnya, dari kecamatannya, dan seluruhnya, para muzaki, para munfik, para donatur, alhamdulillah, sehingga amanah ini bisa kami sampaikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Bapak atas segala penjelasannya dan atas kehadirannya hari ini, udah main-main mampir ke Wibawa Mukti ya. Dan setelah ini juga nanti Bapak akan langsung meluncur lagi ke itu ya, apa tadi? Iya, ke beberapa tempat. Semoga semuanya dipermudah, diperlancar, dan sampaikan juga salam kita semua untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, agar lebih menerima lagi, lebih berlapang dada lagi untuk menerima masalah dan juga musibah ini ya Pak ya. Sebelum saya tutup ya, saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Tadi juga saya bilang, Bapak mungkin ada yang mau disampaikan. Oke, silakan Pak. Kami atas nama Basnas Kabupaten Bekasi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bupati, pada para teman-teman ASN, para donatur, para munfik, para muzaki yang sudah memberikan donasi zakat infak sedekahnya ke Basnas Kabupaten Bekasi. Dan kami menghimbau kepada pimpinan perusahaan, para direktur, baik di perusahaan kawasan industri maupun di perusahaan-perusahaan yang seluruhnya ada di Kabupaten Bekasi, untuk mendonasikan dana zakat infak sedekahnya ataupun dana CSR-nya ke Basnas Kabupaten Bekasi. Insya Allah amanah yang diberikan kepada kami akan kami salurkan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi yang walaupun kondisi Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, namun masyarakatnya masih banyak sekali memerlukan bantuan uluran tangan dari kita. Anda mencari uang di Kabupaten Bekasi, mencari rezeki di Kabupaten Bekasi, berinvestasi di Kabupaten Bekasi, alangkah bijaknya, alangkah arifnya, dan alangkah baiknya mendonasikan dana zakat infak sedekah dan CSR-nya ke Basnas Kabupaten Bekasi. Kami insya Allah siap menerima amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.